Kita sampai bela-belain lu sampai luar begitu. Sekarang lu bilang lu satu frekuensi sama Jokowi. Nah, sama berarti. Nah, dia sendiri yang bantah, dia sendiri yang ngomong. Ya. Hah? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hai guys, jangan lupa lu subscribe dulu nih channel guys ya, channel Bapak Aldo Suara Kebenaran. Lu subscribe dulu itu channel backup. Mudah-mudahan channel utama ini nggak ada apa-apa ya guys. Oke, kita kembali ke konten guys. Ini tentang Prabowo Subianto, calon presiden yang sudah bahagia dengan hasil quick count. Ternyata dulu beliau, Bapak Jenderal ini pernah ngomong begini. Kita bahas dulu nih ya. Kita bahas dulu. Mudah-mudahan hidayah. Gimana biasa responnya, Pak? Jadi lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan. Yang ngomong Prabowo, lembaga survei di Indonesia itu biasanya sesuai pesanan. Ini dulu waktu dia jadi korban curang dalam tanda kutip, ya. Dibayar. Kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan. Nah tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan. Yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa? Ini video dulu. Dan gue masih percaya Prabowo itu sebetulnya pengen kalah. Dia tahu ini, cuman dia tersandera aja kalau menurut gue. Ya, ada buktinya no, ada. Ya Allah, sian gue. Aduh, dibayar. Nah, coba lembaga survei itu hitung cepat, itu quick count, dibayar. Tapi kenapa lu kemarin joget-joget di Istora, Pak? Terus langsung syukuran lu. Giliran dulu lu dicurangin, lu ngomong begini. Sekarang menikmati hasil curang lu ya, Pak? Gimana lu sih Pak Jenderal? Tapi gua kesian sama dia, kesian, udah tua. Kesian, makanya jujur-jujur aja, Pak. Umur udah nggak bohong, Pak. Umur. Aduh. Supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Kita ulang dari awal ya, dia ngomong apa ya, biar kagak salah kuping kita nih, biar kagak salah. Prabowo ngomong apa dulu? Nih, lihat no. Gimana biasa responnya, Pak? Jadi lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan. Sesuai pesanan. Iya, mereka dibayar. Kemudian tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan. Maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Katakan bahwa ini sudah. Itu lu dengar nggak Prabowo ngomong apa? Dengar nggak lu? Dengar kan sayang? No, itu
Lanjut. Sesuai dengan metodologi yang apa secara scientific proven begitu. Alah. Anda tidak percaya Pak Prabowo? Bohong kalau itu. Halah, bohong kalau itu. Terus lu kemarin kenapa syukuran, Pak? Halah. Boleh nggak gua ngomong juga ke Prabowo nih? Halah, bohong itu. Boleh nggak gua ngomong begitu? Mamam, no, yang ngomong dia sendiri, no. Halah, bohong. Semua orang yang punya akal nalar tahu bahwa itu bohong. Bentar. Semua orang yang punya akal nalar tahu itu bohong. Berarti lu sekarang nggak punya akal ya, Pak? Nggak punya nalar lu ya? Gitu, Pak? Aduh, ulangi. Gua seneng ini bagian ini. Semua orang yang punya akal nalar tahu bahwa itu bohong. Semua orang yang punya akal, punya nalar itu tahu itu bohong. Berarti sekarang nggak punya akal kali ya, mungkin ya. Yang bikin orang kehilangan akal itu panik, takut, sama marah. Kayaknya tiga-tiganya ada di dia ya. Makanya nggak punya akal nalar ya, Pak. Begitu nggak, Pak? Pedes bacot gua sekarang nih. Survei itu tergantung siapa yang bayar. Survei itu tergantung siapa yang bayar. Yang ngomong Prabowo. Yang ngomong siapa? Prabowo. Yang percaya, orang yang punya akal dan nalar tahu itu bohong. Berarti sekarang tapi guys, alhamdulillahnya ada satu video gue dapet nih, sampai gue kasih caption begini di Instagram gue dan di Twitter gue nih. Baru gue langsung posting, langsung gue buat ini. Nih, alhamdulillah pasrah, tahu bakalan terbongkar menangnya curang. Ngomong apa emang Prabowo? Nih, lo denger nih. Lo denger nih. Ntar gue kecilin dikit, ntar gue kaget. Saya pasrah. No. Saya pasrah. Alhamdulillah pasrah. Tahu bakalan terbongkar menangnya curang. Pasrah. Dia pasrah, guys. Prabowo pasrah. No. Saya pasrah. Apapun keputusan yang Maha Kuasa saya terima. Pak Prabowo tadi pas Bapak nyoblos, pas banget nih Pak Jokowi juga nyoblos, janjian nggak Pak? Enggak janjian. Enggak janjian Pak. Mungkin sudah satu frekuensi. Satu frekuensi. Satu hati. Lu di sini, Pak, yang di sini lu ngomong, ya yang di sini nih lu ngomong bahwasanya quick count sekarang sudah satu hati sama Jokowi lu. Lu kan dulu korbannya Jokowi itu ya, dalam tanda kutip ya. Kita sampai bela-belain lu sampai luar begitu. Sekarang lu bilang lu satu frekuensi sama Jokowi. Sama berarti. Dia sendiri yang bantah, dia sendiri yang ngomong. Ya. Berarti nggak punya akal, nggak punya nalar sekarang dong, Pak ya. Aduh, Pak, kesian Pak. Kenapa memilih berenang, Pak? Emang udah sering ya, Pak? Ya, ini berenang ini karena saya punya masalah dengan kaki saya. Udah banyak masalah. Sudah banyak masalah. Berat-berat, apa istilahnya, lari. Jadi berenang yang paling bagus bagi saya, dan ternyata berenang ini saya bisa merenung di air. Merenung di air. Saya percaya dengan kekuatan rakyat. Percaya dengan kekuatan rakyat. Merenung di air. Badan udah banyak sakit ya, Pak ya, udah nggak kuat, yang lari-lari nggak kuat ya, Pak ya, makanya jangan joget-joget, Pak. Berenang ya, Pak. Kita lihat ya, tambahan dikit komentar netizen nih ya. Komentar netizen apa nih tentang ini, tentang pasrah ini, pasrah. Apa kata netizen? Pasrah dah lupa ya. Let's go to Instagram dan Twitter, guys. Let's go. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya, guys. Kita udah di Twitter. Alhamdulillah pasrah, tahu bakalan terbongkar menangnya curang. Aduh, apa komentar netizen di sini? Masih dikit nih, baru gua posting ya. Alhamdulillah pasrah untuk menerima segala sesuatu, baik buruk atas apa yang dilakukan. Semua, Pak. Dari awal ikut kontestasi saja, semua ditabrak. Keputusan MK paman sendiri, bansos gila-gilaan mengatasnamakan pribadi, kepala desa dan ASN diancam, H-1 sebelum pencoblosan gaji Bawaslu dinaikkan, Bawaslunya diam aja melihat kecurangan, mending gak usah ada pemilu kalau pemenangnya sudah diatur, saya bangga tidak berada di barisan kecurangan. Itu yang paling utama. Gue begini karena gue berada di barisan yang menantang kecurangan, bukan yang berada di kecurangan. Alhamdulillah. Nggak curang, nggak menang, nggak curang, nggak makan, nggak curang keluarga, nggak bahagia, negara kesatuan Republik Wakanda. Tuh.
Ini terang-terangan. Terang-terangan udah. Siap kawal putaran kedua, amin. Tuh. Jogetnya nggak ngikutin irama nurani. Tanya ke dirimu apa yang perlu kamu buat. Jangan ikut gendang orang-orang jahat di sekelilingmu. Nah tuh. Sebenarnya kita tidak membenci Pak Prabowo, tetapi kita merasa benci kepada orang yang telah mempermainkan atau menunggangi beliau dengan mengotak-ngatik hukum untuk kepentingan pribadinya. Itu. Ini pelaku utamanya kalau gua melihatnya Jokowi. Jokowi yang ada Gibran di situ. Allahu Akbar. Istana ketar-ketir. 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 Kita lihat sekarang Instagram, guys. Alhamdulillah pasrah, tahu bakalan terbongkar menangnya curang. Tuh. Kita baca ya, guys. Aku jadi mikir, kayaknya dikasih tahu sama Pak Owi deh gimana caranya biar bisa menang kayak 2019 lalu. Pak Owi bilang, sini bisikin cara gua menang dulu. Dan jadi deh menang tapi nggak tenang. Yo. Kalau Pak Prabowo legowo berikanlah jabatan kepada yang layak yaitu Pak Anies untuk merubah bangsa kepulauan terbesar di dunia yang indah ini. Nah tuh, legowo dia, nggak mungkin lah sama-sama nggak legowonya ini. Tapi dia udah pasrah, Jujur dan adil di manakah sekarang nggak tahu. Coba di tambah TPU mungkin udah mati kayaknya. Pak boleh merenung, tapi jangan lupa diri merenungnya dalam air loh Pak. Nanti lupa napas lagi. Semangat Pak dan doakan semoga kecurangan pilpres kalah oleh kebenaran. Amin. Dia tahu, oh begini tuh caranya supaya menang. Berarti 2019 dulu memang benar dicurangi. Nah itu, dia sendiri yang ngomong tadi di video satunya. Tahu terus pasrah atas segala dosa yang telah dilakukan. Nah itu. Coba tobat dapat ya, tobat begitu. Astagfirullah, semoga Allah lembutkan hati ini dari segala bentuk penyakit hati. Amin. Kalau kalah terima aja, jangan marah fitnah. Nah fitnah apa? Ini lagi nih, nanti gue lihat dulu ya. Fitnah apa itu? Memang video Prabowo, fitnah gigi lu. Itu lagi mandi di foto kayak si Komeng aja yang lagi mandi, ntar fotonya dipasang di pohon. Merenung membuat gunung. Persepsi negatif. Iya. Dia sendiri yang ngomong, Prabowo sendiri yang ngomong. Percaya quick count itu hilang akal sehat, hilang nalar. Prabowo sendiri yang ngomong. Seharusnya Pak Prabowo yang memiliki jiwa kesatria mengaku kalah jika memang sudah mengetahui kecurangan yang begitu masif, terstruktur dan sistematis yang terjadi di kubunya yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Nah itu. Nah ya guys, nggak usah banyak-banyak gue baca. Intinya begini. Ini kepanikan makin memuncak. Prabowo udah pasrah. Dan Prabowo juga 2019 yang lalu mengakui bahwasanya percaya kepada quick count, lembaga survei, orang akal sehat dan punya nalar pasti nggak percaya. Tahu itu bohong. Dia sendiri yang ngomong. Dan sekarang dia sudah pasrah. Mudah-mudahan hidayah. Berjiwalah kesatria Pak. Akui kecurangan. Jangan sampai negara kita dipimpin oleh orang-orang yang berbuat curang. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wala'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ceritanya curang tenang. Nggak ada. Curang itu panik. Nggak akan tenang. Gimana biasa responnya Pak? Jadi lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan. Ya, mereka dibayar oleh salah satu kontestan, kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan, maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan metodologi yang secara scientifically proven begitu. Anda tidak percaya Pak Prabowo? Bohong itu. Jadi semua orang yang punya akal nalar tahu bahwa itu bohong. Jadi survei itu tergantung siapa yang bayar, ya. Saya pasrah. Apapun keputusannya yang Maha Kuasa saya terima. Pak Prabowo tadi pas Bapak nyoblos, pas banget nih Pak Jokowi juga nyoblos. Janjian nggak Pak? Enggak janjian. Enggak janjian Pak. Mungkin sudah satu frekuensi, sudah satu hati jadi ya begitu. Kenapa memilih berenang Pak?
Emang udah sering ya Pak? Ya ini berenang ini karena saya punya masalah dengan kaki saya, kaki kiri. Jadi saya itu sudah nggak bisa lagi yang berat-berat, apa istilahnya lari. Jadi berenang yang paling bagus bagi saya. Dan ternyata berenang ini saya bisa merenung di air. Teman-teman lagi terkawal proses perhitungan suara gimana? Saya percaya dengan kekuatan rakyat. Ya. Wah udah bersih. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.